Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan semacam penjelasan ya, mengenai korelasi dan regresi. Kita akan membahas beberapa kasus nanti dan kita akan menganalisisnya menggunakan software SPSS begitu. Oke, yang pertama kita ke materi yang pertama dulu, namanya korelasi. Jadi korelasi ini untuk mengetahui apakah variabel itu ada hubungannya atau enggak. Kalau ada hubungannya arah hubungannya seperti apa, terus mengetahui seberapa besar hubungan tersebut. Data yang bisa diolah bisa data kualitatif maupun data kuantitatif yang masing-masing mempunyai ukuran korelasi yang berbeda-beda sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian ini ada contoh kasus. Kita diberi arahan untuk menghitung korelasi antara gaji, usia, dan pengalaman kerja dari seorang karyawan gitu ya. Jadi di sini ada tabel yang isinya itu ada gaji dalam ribu, usia dalam tahun, dan pengalaman kerjanya tentu dalam tahun juga. Dan ini ada 75 karyawan. Kemudian karena ketiga variabel ini adalah kuantitatif, karena gaji, usia, dan kerja ini mereka adalah data kuantitatif ya, maka korelasi yang digunakan adalah kita menggunakan yang Pearson. Oke, Oke, kemudian kita masuk ke analisisnya. Tapi sebelum kita masuk ke analisis, kita harus mempraktekkan dulu ke dalam SPSS. Presentasi saya ini bisa teman-teman copy ke Microsoft Excel atau langsung ke SPSS. Namun biasanya saya menggunakan Microsoft Excel terlebih dahulu, baru nanti saya akan copy ke dalam SPSS begitu. Nah, setelah nanti di copy dalam SPSS, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada gaji, usia, dan juga pengalaman kerja. Seperti itu, ada 75 karyawannya di sini, teman-teman. Setelah semuanya diinput, setelah semuanya lengkap, kita akan menganalisis korelasinya ya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik di Analyze. Jadi setelah data teman-teman masukkan, ada gaji, usia, dan pengalaman kerja dari 75 karyawan yang tadi kita mau analisis ya. Klik di bagian analisis ini, kemudian klik korelasi, kemudian pilih yang bivariate. Nah, di sini kita masukkan variabel gaji, usia, dan pengalaman kerja. Kemudian pilih yang Pearson, seperti arahannya tadi ya. Kita pilih yang Pearson. Kemudian kalau nanti kita tinggal klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nanti output-nya akan jadi seperti ini. Oke, jadi ini adalah output-nya, ada tabel korelasi ya. Kita lihat analisisnya di sini. Untuk hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan antara dua variabel, kemudian HA ada hubungan antara dua variabel. Gitu. Terima H0 jika probabilitasnya lebih dari 0,05, atau kita juga bisa pakai 0,01 ya. Kemudian tolak H0 apabila probabilitas nanti atau nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 atau 0,01. Terserah kita mau pakai yang mana. Kemudian berdasarkan tabel analisis, semua angka probabilitasnya adalah 0,00. Bisa dilihat di sini ya, ini 0,00. Maka H0-nya berarti ditolak. Artinya semua variabel memang secara nyata berkorelasi. Kemudian pada output di atas nilai N1,95, artinya semua data diproses dan tidak ada yang hilang atau missing. Pada bagian N ini, tertulis 75, jadi kita menuliskan 75 karyawan dan N-nya adalah 75, artinya semuanya terhitung gitu ya, tidak ada yang missing. Kemudian gaji dengan usia didapat angka 0,82, arah korelasinya positif. Artinya semakin tinggi usia, maka semakin besar juga gajinya, dan juga sebaliknya. Kenapa? Karena besarnya korelasi 0,682 itu lebih dari 0,5. Berarti variabel usia ini berkorelasi kuat ya dengan variabel gaji. Kemudian yang kedua, gaji dengan pengalaman kerja itu angkanya 0,730. Gaji dengan pengalaman kerja ya, itu 0,730.
0,730, itu arah korelasinya positif. Berarti semakin tinggi gajinya, maka semakin besar juga pengalaman kerjanya. Dan juga sebaliknya. Nah, karena besarnya korelasi 0,730 ini lebih dari 0,5, maka variabel pengalaman kerja berkorelasi kuat dengan variabel gaji. Begitu juga seterusnya. Jadi, apa yang kita simpulkan di sini itu berdasarkan analisis tabel yang sudah dianalisis oleh software SPSS yang datanya kita masukkan tadi. Seperti itu. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada korelasi parsial. Tujuannya adalah memasukkan satu variabel tambahan yang fungsinya sebagai pengontrol dari dua variabel korelasi yang terdahulu. Gitu. Data yang diolah juga sama, bisa kualitatif ataupun kuantitatif, yang masing-masing punya ukuran korelasi sendiri-sendiri. Di sini juga ada contoh kasus, menghitung korelasi parsial antara gaji dan usia dengan variabel pengalaman kerja berfungsi sebagai variabel kontrolnya. Data yang digunakan sama seperti data yang ada di kasus sebelumnya. Oke, kita akan buka SPSS kita lagi. Oke, jadi datanya sama seperti yang pada kasus sebelumnya. Kita klik analisis, kemudian kita korelasi. Ini ada partial. Nah, di sini ada variabel dan controlling for. Nah, untuk variabelnya kita akan sesuaikan sama ini. Pengalaman kerja berfungsi sebagai variabel kontrolnya. Jadi di bagian variabel kontrol ini kita masukkan pengalaman kerja. Oke, kemudian gaji dan usia kita masukkan ke variabel. Setelah semuanya dimasukin, kita tinggal klik OK. Maka nanti akan muncul output-nya. Oke, output-nya seperti ini. Kita langsung analisis saja. Jadi output yang ada dalam software SPSS tadi sudah saya kopikan di dalam lembar kerja sudah saya buat. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. H0 untuk hipotesisnya ya. H0 tidak ada hubungan antara dua variabel. HA ada hubungan antara dua variabel. Kriteria ujiannya masih sama. Terima H0 kalau probabilitasnya lebih dari 0,05 dan tolak H0 jika probabilitasnya kurang dari 0,05. Nilai signifikannya mau 0,05 atau 0,01 itu bergantung sama pemilihan teman-teman sendiri. Kemudian analisisnya, karena semua angka probabilitas ada 0,000, maka H0-nya ditolak. Artinya apa? Variabel gaji dengan usia yang dikontrol dengan variabel pengalaman kerja, mereka saling berkorelasi. Kemudian derajat kebebasan atau degree of freedom disingkat dengan dia equals to n dikurangi k dikurangi 1, dengan n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabelnya. Maka kita masukkan dr sama dengan 75 tadi jumlah datanya, karena ada 75 karyawan dikurangi variabelnya ada 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 72. Arti angka korelasi dibandingkan dengan korelasi antara gaji dengan usia tanpa pengontrol atau kasus sebelumnya, tadi adalah 0,682 ya, dengan adanya pengontrol variabel pengalaman kerja, besar korelasinya turun menjadi 0,590 dengan arah korelasinya positif. Artinya semakin tinggi pengalaman kerja seorang karyawan, kalau usianya bertambah, maka ada kecenderungan gaji tersebut akan semakin meningkat juga, dan demikian sebaliknya. Gitu. 0,590 dari sini ya, gaji dan usia. Jadi variabelnya ada 2, ada variabel gaji, usia terhadap kontrol variabelnya adalah pengalaman kerja, dan mengalami penurunan ya, yang tadinya 0,82 di sini jadi 0,590 gitu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Yang sudah kita bahas tadi, kemudian korelasi untuk data ordinal. Tujuannya apa sih? Untuk menghitung korelasi menggunakan korelasi Spearman dan Kendall, di mana syarat semua variabel harus ordinal. Tahu isi variabel berjenjang, seperti sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Datanya bisa kualitatif ataupun juga kuantitatif. Masing-masing punya korelasi sendiri-sendiri ya. Oke, ini ada kasus lagi. Jadi ada seorang manajer perusahaan yang ingin menilai pegawai bank Jateng dari segi prestasi kerja, IQ, dan loyalitasnya. Untuk variabel prestasi kerja sendiri memiliki 5 urutannya dari 1 sampai 5, dari yang satu itu sangat baik, dan seterusnya sampai yang kelima itu sangat jelek. Kemudian ada variabel IQ, yang pertama itu sangat cerdas, sampai terakhir itu cukup cerdas. Kemudian loyalitas, dari yang pertama sangat loyal sampai
nomor 4 meragukan, begitu ya. Jadi ini semua adalah urutan gitu. Kemudian kita disajikan tabel ya, ada prestasi, IQ, dan loyalitas. Di sini ada 75 sama dengan jumlah karyawannya. Karena ketiga variabel kualitatif dan memiliki kategori data ordinal, maka korelasi yang digunakan adalah Spearman dan Kendall. Oke. Terus gimana sih caranya memasukkan datanya kayak gitu? Oke, jadi yang dipresentasi seperti ini datanya. Ada 75 karyawan, ada datanya prestasi, IQ, dan juga data loyalitas. Teman-teman bisa copy ini di Microsoft Excel terlebih dahulu, atau langsung bisa dikonversi ke SPSS. Atau bisa langsung ditulis di SPSS-nya. Bentuk tabelnya kurang lebih seperti ini. Sama seperti yang dipresentasi tadi, ada prestasi, IQ, dan juga loyalitas dari total 75 karyawan. Setelah semuanya di-copy, setelah semuanya dimasukkan ke dalam SPSS ya, kita lihat variable view-nya. Di bagian values, untuk prestasi sendiri, di bagian value, kita samakan dengan perintahnya begitu. Jadi kita lihat sendiri. Oke, kita samakan dengan yang ini. Jadi prestasi kerja kita ada sangat baik sampai sangat jelek, IQ dan juga seterusnya. Sama halnya dengan ini, kita masukkan value-nya, misalnya 1, labelnya sangat baik, kemudian kita add. Begitu. 2, value sama dengan 2, kemudian labelnya sama dengan baik, kita add lagi, sampai yang kelima sangat jelek. Kemudian IQ juga sama, ada 3, kemudian loyalitas juga sama, ada 4, kurang lebih begitu. Jadi silakan teman-teman jangan lupa untuk di-set value-nya. Begitu. Oke, ketika nanti value-nya sudah di-set, maka akan muncul seperti ini. Ketika teman-teman klik bagian sini, value label, ini yang tadinya baik, sangat baik, atau mohon maaf, sangat cerdas gitu ya, loyal dan lain sebagainya. Ketika nanti value-nya sudah teman-teman set, maka akan jadi seperti ini, bisa jadi kayak gini. Oke, terus kemudian gimana analisisnya? Kita klik analysis, kemudian kita pilih korelasi, kita pilih yang bivariate, variabelnya kita masukin tiga-tiganya. Kemudian kita klik yang ini, Kendall atau Spearman dan Kendall. Ya. Oke, kita masukin dua-duanya, ada Spearman dan ada Kendall. Gitu. Terus kalau udah, tinggal diklik OK. Setelah nanti diklik OK, kita kan bisa lihat outputnya. Kayak gimana sih outputnya kayak gini? Ada Kendall, ada Spearman. Kenapa ada dua? Karena kita tadi pakai dua kan. Kita pakai Kendall dan kita juga pakai Spearman. Terus kita analisis. Kayak gimana sih? Oke, outputnya seperti ini. Analisis artinya korelasi. Korelasi antara prestasi dengan loyalitas adalah positif. Antara prestasi dengan loyalitas. Kita misal pakai yang Kendall ya. Prestasi dengan loyalitas. Itu dia positif. Kalau negatif kayak gimana? Kalau negatif contohnya ini dia negatif. Kalau seperti ini dia positif. Maka prestasinya cenderung semakin bagus. Ya, semakin tinggi tingkat loyalitasnya, maka prestasinya juga semakin bagus. Demikian pula sebaliknya. Semakin tidak loyal, maka prestasinya juga semakin jelek gitu ya. Semakin tidak berprestasi. Namun angka korelasi 0,299 yang jauh dari 0,5
menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel itu lemah. Begitu. Kemudian korelasi antara prestasi dengan IQ adalah negatif. Korelasi antara prestasi dengan IQ dia negatif, negatif 0,15. 0,015 ya. Semakin tinggi IQ seorang pegawai, artinya ya, semakin tinggi IQ seorang pegawai, maka prestasinya cenderung semakin jelek. Demikian pula sebaliknya. Namun angka korelasi 0,015 ini jauh dari angka 0,5, itu menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel itu juga lemah. Gitu. Hubungannya lemah. Kalau yang ketiga itu korelasi IQ dengan loyalitas. Dia adalah positif. Kita lihat IQ dan loyalitas. Teman-teman bisa lihat di sini IQ dengan loyalitas. 0,072 positif ya. Maka artinya apa? Semakin tinggi tingkat IQ seorang pegawai, maka loyalitasnya cenderung semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Namun angka korelasi 0,072 ya, dia jauh dari 0,5 menunjukkan hubungan dua variabel itu juga lemah. Begitu. Analisis signifikansi hasil korelasi. Korelasi antara prestasi dengan loyalitas adalah signifikan. Nilai probabilitasnya sama dengan 0,005, dia kurang dari 0,05. Artinya, adanya hubungan yang benar-benar signifikan antara prestasi dan loyalitas dari seorang pegawai. Antara prestasi dengan loyalitas, 0,05. Oke. Kemudian korelasi antara IQ loyalitas dengan loyalitas adalah tidak signifikan. Nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Berarti IQ dengan loyalitas ini nggak ada hubungan. Kemudian yang terakhir korelasi antara IQ prestasi dengan IQ adalah signifikan. Kenapa? Karena nilai probabilitasnya itu negatif 0,15. Dia kurang dari 0,05. Berarti ada hubungan yang benar-benar signifikan antara prestasi dengan IQ seorang pegawai. Gitu. Oke, itu tadi materi korelasi ya. Analisis yang ada dalam presentasi ini kurang lebih sama. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu regresi. Regresi itu bertujuan untuk memprediksi besar variabel terkait variabel terikat, ya, memprediksi besar variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas yang sudah diketahui besarnya. Pada dasarnya, tahapan penyusunan model regresi meliputi menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya dulu. Terus kita harus nentuin metode pembuatan model regresi, mau enter, stepwise, forward, atau backward. Terus kita juga melihat ada atau enggak data yang outlier atau ekstrim. Terus menguji asumsi klasik ada heteroskedastisitas dan multikolineritas, normalitas, dan autokorelasi. Menguji signifikansi model, ada uji T, uji F, dan lain-lain. Baru interpretasi model regresi. Regresi itu ada dua jenis, ada regresi linear dan juga regresi ganda. Kalau hanya ada satu variabel bebas doang itu namanya linear. Sedangkan kalau variabel bebas ini ada lebih dari satu, berarti dia adalah regresi ganda. Analisis regresi digunakan untuk peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel bebas dan ada variabel terikatnya. Contohnya, terdapat tiga variabel, yaitu penjualan, biaya promosi, dan biaya iklan. Dalam praktek, akan dibahas di mana hubungan antara biaya promosi dan biaya iklan terhadap penjualannya. Pertanyaannya adalah identifikasi variabel bebas dan variabel terikatnya. Oke. Jadi ada tiga variabel, yaitu penjualan, biaya promosi, dan biaya iklan. Dalam prakteknya nanti akan dibahas bagaimana hubungan antara biaya promosi dan biaya iklan terhadap penjualannya gitu. Maka di sini yang berperan sebagai variabel bebasnya adalah biaya promosi dan biaya iklan. Sedangkan variabel terikatnya adalah penjualannya. Gitu. Jadi variabel terikat ini merupakan sebuah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas gitu, yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Gitu. Karena variabel terikatnya penjualan, gitu ya. Karena penjualan ini dia dipengaruhi oleh biaya promosi dan juga biaya iklan. Gitu. Metode korelasi akan membahas keratan hubungan antara biaya promosi dan biaya iklan terhadap penjualan. Kalau metode regresi akan membahas pengaruh antara biaya promosi dan biaya iklan terhadap biaya penjualannya gitu. Oke, kemudian ada contoh kasus regresi di sini, sama seperti yang ada di PPT ya.
Manajer PT STIE, dia pengen tahu apakah kegiatan yang menunjang penjualan perusahaan selama ini, iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman, itu apakah berpengaruh sama penjualan rotinya atau enggak. Gitu. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu nih variabel bebas ya, variabel terikat. Di sini yang berfungsi sebagai atau berperan sebagai variabel bebasnya adalah iklan di koran, iklan di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman. Terus variabel terikatnya apa sih? Variabel terikatnya adalah pengaruh terhadap penjualan rotinya itu. Kita akan jabarkan nama-nama variabelnya di sini. Ada variabel daerah, itu nama daerah penjualannya, kemudian hasil jual, iklan dalam koran, iklan dalam radio, outlet, dan juga salesman. Datanya seperti berikut. Ada daerah, hasil jual, iklan dalam koran, dan seterusnya. Oke, kita akan buka SPSS-nya. Seperti ini. Cara memasukkan datanya kurang lebih sama. Teman-teman bisa langsung memasukkannya ke dalam SPSS maupun mau dikopas dulu melalui Microsoft Excel. Lalu bagaimana cara menganalisisnya? Ini adalah regresi. Analisisnya adalah kita pilih yang regression di sini, kemudian pilih yang linear. Untuk variable dependent-nya, teman-teman bisa masukin hasil jual. Sementara variable independent-nya, kita masukin ada iklan dalam koran, iklan radio, outlet, dan juga salesman. Gitu. Jadi yang di dependent ini adalah variabel terikat, gitu ya. Jadi yang di dalam dependent ini adalah variabel terikatnya, sementara yang independent ini adalah variabel bebasnya. Seperti itu. Setelah dimasukin, metodenya kita pilih yang enter. Kemudian klik OK. Nah, nanti begitu udah diklik OK, akan muncul outputnya. Oke, nanti akan muncul output seperti ini. Kita langsung aja ke analisisnya. So, how is the analysis? Seperti ini, analisis model summary. Angka R sebesar 0,869. Ini ya. Dia menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara hasil jual dengan variabel bebasnya itu adalah kuat. Kenapa? Karena angkanya di atas 0,5. Gitu. Sebagai catatan, definisi kuat karena angkanya di atas 0,5. Dalam kasus lain, batasan angkanya mungkin bisa beda ya. Terus angka R-square atau koefisien determinasinya adalah 0,755 gitu. Berasal dari 0,869 dikali 0,869. Namun untuk jumlah variabel bebasnya lebih dari 2, lebih baik menggunakan adjusted R-square, yaitu 0,716. Ini artinya 71,6% variasi dari hasil jual bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebasnya. Sedangkan sisanya yaitu 28,4% dapat dari 100% dikurangi 71,6 tadi, 28,4% ini dipengaruhi oleh faktor yang lain gitu ya. Kemudian ada SEE atau Standard Error of Estimate. Dia adalah 41,58 atau 41,58 juta per bulan gitu. Nah, makin kecil Standard Error of Estimate ini, dia akan bikin model regresinya semakin tepat dalam memprediksi variabel yang terikat gitu. Kemudian analisis tabel ANOVA-nya, analisis output ANOVA. Dari uji ANOVA atau uji F, didapat F hitungnya adalah 19,298. Ini adalah hasil uji F dalam tabel ANOVA ya. Nilai probabilitasnya adalah 0,000. Nilai signifikannya, nilai probabilitas dia adalah 0,000. Artinya dia kurang dari 0,05.
maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi hasil penjualannya. Atau bisa dikatakan bahwa iklan di koran, di radio, jumlah outlet, dan jumlah salesman secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil penjualannya, gitu ya. Kemudian analisis koefisien. Jadi pada B ini kita mengenal yang namanya persamaan regresi. Yang bagian paling atas ini ada 100,128. Ini dia adalah sebagai konstantanya. Kemudian 10,913 ini adalah X1 ya, atau iklan koran, kemudian iklan radionya 4,966, kemudian outletnya negatif 13,75, dan juga salesman-nya adalah negatif 13,988. Di sini juga ada keterangannya X1 variabel di iklan koran, radio, dan seterusnya. Kemudian konstanta sebesar 100,123 menyatakan bahwa jika tidak ada iklan, outlet ataupun salesman yang bertugas, hasil penjualannya adalah 100.113 juta per bulannya. Gitu. Itu kalau misalnya konstanta. Terus gimana kalau misalnya regresi? Kalau misalnya regresi ini kan regresi 10,913, dia menyatakan bahwa setiap penambahan Rp1 biaya iklan di koran akan meningkatkan hasil penjualan sebesar Rp10,913. Begitu. Dan seterusnya ya. Jadi koefisien regresi yang ada pada tabel tadi menyatakan bahwa setiap penambahan satu outlet, satu orang maupun Rp1 dari biaya gitu ya, itu akan meningkatkan hasil penjualannya begitu. Itu berlaku apabila koefisien regresinya bernilai positif ya. Tapi kalau misalkan koefisien regresinya nilainya negatif, maka dia tidak menambah, justru sebaliknya, dia akan mengurangi. Dia tidak lagi meningkatkan, namun mengurangi. Contohnya adalah ini. Koefisien regresi negatif 13,75 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit outlet, maka akan mengurangi hasil penjualan sebesar Rp13,275. Kenapa mengurangi? Karena di sini nilai regresi ini adalah negatif. Begitu. Kemudian ada tabel koefisien selanjutnya. Tadi kita menganalisis yang B, sekarang kita akan menganalisis uji T dan nilai signifikannya. Uji T ini digunakan untuk menguji signifikasi konstanta daftar koefisien variabel bebas. Hipotesis H0, koefisien regresi tidak signifikan, HA, koefisien regresinya signifikan. Kriteria ujinya, H0 diterima kalau probabilitasnya lebih dari 0,05, dan sebaliknya. H0 itu ditolak kalau probabilitasnya kurang dari 0,05. Terlihat bahwa variabel iklan di koran, outlet, dan salesman pada kolom signifikan, nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Akibatnya adalah H0-nya ditolak. Begitu ya. Ini kalau kurang dari 0,5, H0-nya ditolak. Artinya koefisien regresi dari ketiga variabel tersebut signifikan, atau ketiganya memang mempengaruhi hasil penjualannya. Begitu. Kemudian variabel iklan di radio ya, dan konstanta regresi, dia punya nilai signifikan di atas 0,05. Gitu. Oleh karena itu, kedua variabel tersebut sebenarnya tidak mempengaruhi hasil penjualan. Gitu. Oke, kita balik lagi ke presentasi. Jadi ini sudah kita bahas. ANOVA-nya sudah kita bahas, yang ini juga sudah kita bahas. Untuk uji T dan nilai signifikan juga sudah dibahas. Kemudian ada model regresi kedua. Di sini diketahui Y-nya ya. Diketahui dia
10,744, 12,949, dan X3-nya 13,273, dan konstantanya itu 174,644. Untuk X1 variabel iklan di koran, X2-nya variabel jumlah outlet, dan X3-nya variabel jumlah salesman. Begitu. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini sama aja. Konstantanya sebesar 174,644. Artinya kalau tidak ada iklan di koran ya, terus outlet ataupun salesman, maka hasil penjualannya adalah 174,644 juta per bulan. Kemudian kalau koefisien regresinya 10,744 untuk yang di X1 ini ya, dia variabel iklan di koran. Jadi karena nilainya positif, setiap penambahan akan meningkatkan hasil penjualannya sebesar 10,744 rupiah itu. Kemudian koefisien regresi negatif 12,949 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 unit outlet, kita bisa lihat 12,949 di koefisien itu adalah X2. X2 ini adalah jumlah outlet, variabel jumlah outlet. Maka ketika terjadi penambahan 1 unit outlet, karena nilai regresinya adalah negatif, maka akan mengurangi hasil penjualannya sebesar 12,949 rupiah. Begitu juga yang koefisien regresi negatif 13,273 itu karena dia negatif ya, maka setiap penambahan satu orang salesman dia akan mengurangi hasil penjualannya sebesar 13,273 rupiah. Gitu. Kemudian kita akan memasuki uji asumsi multikonearitas. Tujuannya adalah menguji apakah pada model regresi ini ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Jika terjadi, maka dinamakan terdapat masalah multikonearitas atau multiko. Model regresi yang baik, dia harus bebas dari multiko. Artinya, model tersebut tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. Oke, data yang kita masukkan masih sama dengan data yang tadi. Kita klik analysis, kemudian kita pilih regresi linear, gitu ya. Kemudian untuk independennya masih sama, kita masukkan variabel hasil jual, kemudian independennya kita menyesuaikan apa yang ada dalam presentasi. Di sini ada iklan koran, outlet, dan salesman dengan dependent variabelnya hasil jual. Berarti di sini kita juga akan samakan. Untuk yang di variabel independen tadi ada iklan koran, kemudian ada outlet, dan juga ada salesman. Begitu. Untuk metodenya kita tetap stay di enter. Oke. Kemudian klik statistics. Mohon maaf, sebentar. Oke, jadi kita masukin tadi ya, variabel hasil jual di bagian dependen, kemudian kita masukin variabel iklan koran, outlet, dan juga salesman di bagian independen. Setelah itu metodenya kita stay di enter tetap. Kemudian kalau udah kita klik di statistik. Ini di bagian covariance matrix sama collinearity dan diagnostics. Ini kita klik juga. Kalau udah diklik continue. Begitu udah, kita nanti tinggal klik OK aja. Kalau udah diklik OK, kita bisa lihat hasil atau outputnya ya. Seperti ini. Kita lihat di lembar kerjanya dia. Oke. Jadi dari output yang ada di SPSS tadi sudah saya dipindah ke lembar kerja saya. Ada
Collinearity statistik, ada toleransi dan biaya. Deteksi adanya multico, jadi besaran biaya atau variance inflation factor dan tolerance. Pedoman suatu model regresi yang bebas multico mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan juga angka toleransinya mendekati angka 1. Dari model 2 regresi ganda yang telah diuji simplifikasinya pada pembahasan sebelumnya, yaitu ini tadi, akan diuji apakah ada multiple-nya atau enggak, gitu. Jadi pada bagian tabel koefisien itu terlihat untuk ketiga variabel bebas, angka VIF-nya itu ada di sekitar angka 1, gitu ya. Misalnya 1,053 dan 1,046. Dengan demikian juga nilai toleransinya juga mendekati angka 1. Seperti kalau misalnya variabel iklan koran itu nilai toleransinya adalah 0,949. Dia mendekati angka 1 begitu ya. Maka dapat disebutkan bahwa model regresi itu bebas multico begitu. Kemudian ada tabel coefficient correlations. Pada tabel coefficient correlation itu kita bisa lihat kalau semua angka korelasi antara variabel bebas jauh di bawah 0,5 gitu. Sehingga model regresinya ini bebas dari multico. Oke, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Ini kasusnya sudah kita bahas tadi. Ya. Uji kasus heteroskedastisitas. Dia bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka namanya adalah homoskedastisitas. Tapi kalau misalnya variabelnya beda, namanya heteroskedastisitas gitu. Kalau model regresi yang baik itu yang bebas dari heteroskedastisitas. Terus ada kasus di sini. Jadi model 2 regresi ganda yang telah diuji signifikasinya pada pembahasan sebelumnya, yaitu ini, itu akan diuji apakah ada heteroskedastisitasnya atau enggak. Gitu ya. Oke, kita bisa lihat pada SPSS. Bagaimana cara mengolah datanya? Gimana cara mengolah datanya? Kita klik analyze, kita pilih regression, di linear. Untuk variabel dependennya masih sama, hasil jual. Kemudian variabel independennya kita menyesuaikan sama yang ada di PPT-nya. Begitu ya. X1, X2, X3. Jadi ada iklan koran, outlet, dan juga salesman. Dia berperan sebagai X1, X2, dan X3. Kemudian kalau misalkan sudah metodenya enter, kemudian kita klik di bagian plots. Oke, kalau misalkan kita udah klik bagian plots ya, nanti akan muncul window seperti ini. Nah, untuk di bagian Y, ini kita masukkan yang sebentar. Yang bagian Y kita masukin ID ya, sheet. Kemudian yang di bagian X kita pakai CPRED. Oke, kalau misalkan udah, bisa langsung klik continue. Setelah itu klik OK. Begitu nanti udah diklik OK, nanti akan muncul output seperti ini.
output yang muncul dia akan berupa scatter plot ya, grafik scatter plot seperti ini. Kita langsung lihat di lembar jawabnya ya. Oke, akan muncul seperti ini. Kemudian analisisnya dari grafik di atas itu terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah plot tertentu yang jelas, serta tersebar baik dari atas maupun dari bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti pada model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi salah berdasar masukan variabel bebas. Oke, jadi seperti itu. Kemudian analisisnya sama seperti ini. Kemudian uji asumsi normalitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel bebas, variabel terikat, atau keduanya punya distribusi normal atau enggak. Gitu. Model regresi yang baik itu yang distribusi datanya normal atau mendekati normal. Contoh kasusnya masih sama kasus yang sebelumnya ya. Terus itu kita uji apakah memenuhi asumsi kenormalan atau enggak gitu ya. Kita buka lagi SPSS yang kita punya, terus kita analyze, klik regression linear. Oke. Ini masih sama, hasil penjualan sebagai dependent, sementara koran, outlet, dan juga salesman ini sebagai variabel independen. Kemudian daerah penjualan ini kita bisa masukin ke bagian cash level. Supaya apa? Supaya nanti grafiknya itu nggak polosan. Kayak yang tadi kan masih polosan begitu ya. Kita masukin ini supaya nanti ada keterangannya seperti itu. Kemudian kita klik pada plots. Sebentar. Oke, kalau misalnya udah di bagian plot ini, kita nanti centang dulu normal probability plotnya, karena kita akan mencari normalnya tadi ya. Kemudian untuk Y-nya sama seperti tadi, diisi SRE, SID, kemudian untuk X-nya pakai ini, kemudian klik continue, kemudian diklik OK. Nanti begitu udah diklik OK, maka akan muncul output-nya. Oke, output-nya seperti ini. Kita langsung analisis. Jadi dari grafik itu terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya. Maka model regresi layak dipakai untuk prediksi hasil penjualan berdasarkan masukan variabel bebas. Seperti itu. Kemudian regresi, uji, asumsi, autokorelasi. Oke, jadi PPT-nya. Oke, tadi normalitas sudah kita bahas. Kemudian yang terakhir adalah uji asumsi autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya gitu ya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi ini pada sebagian besar kasus ditemui pada regresi yang datanya adalah time series atau berdasarkan waktu berkala, misalnya bulanan, tahunan, dan seterusnya. Kemudian ada data berikut. Ada waktu, sales, dan iklannya. Begitu. Kita buka SPSS kita. Kita copy dulu datanya ke dalam SPSS yang kita punya. Kemudian akan kita analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Kita klik analisis, kemudian bagian regression, linear. Untuk dependent variable-nya adalah sales. Sales sebagai dependent variable dan independennya adalah iklan. Oke, begitu. Kemudian kita klik statistics. Kita pilih yang Durbin-Watson gitu. Kenapa Durbin-Watson? Begini. Deteksi adanya autokorelasi itu dapat menggunakan besaran Durbin-Watson begitu. Itulah kenapa kita lebih pakai
statistiknya adalah Durbin-Watson. Kemudian panduan mengenai angka Durbin-Watson untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada tabel DW yang bisa teman-teman lihat pada buku statistik yang relevan. Gitu. Namun demikian, secara general bisa diambil patokannya sebagai berikut. Misalnya angka Durbin-Watson-nya itu di bawah -2, berarti ada autokorelasinya positif. Kemudian kalau misalkan angka Durbin-Watson-nya itu di antara -2 sampai dengan +2, itu berarti tidak ada autokorelasi. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan Durbin-Watson-nya itu di atas +2, berarti itu ada autokorelasi negatif, gitu ya. Kita kembali lagi ke SPSS, tadi di bagian Durbin-Watson kita centang, kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nanti begitu teman-teman sudah klik OK, maka akan muncul output-nya. Output-nya akan seperti ini. Bukan seperti ini, sebentar. Oke, seperti ini. Kita akan output analisis kasus dari yang model summary dulu ya. Model summary aja yang dianalisis. Jadi kita menganalisis model summary-nya saja. Jadi di tabel model summary ini kita bisa lihat bahwa angka DW-nya atau Durbin-Watson-nya itu adalah sebesar plus 1,155. Artinya apa? Berarti model regresi di atas itu nggak ada masalah sama autokorelasi. Karena plus 1,155 ini dia berada di antara -2 sampai dengan +2 begitu ya. Makanya kesimpulannya adalah tidak ada terdapat masalah autokorelasi dalam data tersebut gitu. Sebagai catatan, jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, lihat angka F dan nilai signifikan pada tabel ANOVA, menjadi tidak layak untuk dipakai. Autokorelasi bisa diatasi dengan berbagai cara, yaitu melakukan transformasi data atau bisa juga menambah data observasi. Gitu. Oke. Baik, teman-teman semuanya, itu adalah beberapa materi ya tentang regresi dan korelasi dan juga penerapannya dalam SPSS-nya, bagaimana cara menganalisisnya dan bagaimana cara menginput dan output dari SPSS-nya gitu ya. Saya rasa cukup dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.